Sering merasakan gejala 5L sering dikaitkan dengan anemia. Padahal bukan hanya itu saja yang harus diwaspadai. Lalu apakah anemia hanya terjadi pada wanita dan bisakah riwayat anemia turun ke anak kita? Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Halo dok, apa kabar? Silahkan perkenalkan diri ya dok. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Fitri Nila Alresna, dokter spesialis penyakit dalam di Mitra Keluarga Pamulang. Oke dok, sahabat Mika punya 5 pertanyaan menarik seputar anemia defisiensi besi nih dok. Kita bahas yuk dok. Siap, silahkan. Pertanyaan pertama dok, apakah gejala anemia itu memang 5L? Lelah, lesu, lunglai, letih, dan lemah. Gejala umum anemia kita sebut sebagai sindrom anemia. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul akibat kurangnya suplai oksigen ke organ tubuh kita, atau kita sebut juga dengan iskemia, sehingga muncul mekanisme kompensasi tubuh terhadap penurunan hemoglobin atau sel darah merah. Terkadang pasien juga tidak mengeluhkan 5L, ada keluhan yang lain seperti sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, tangan dan kaki terasa dingin, bahkan ada yang mengeluhkan keluhan jantung seperti berdebar-debar hingga sesak nafas. Oke dok, selanjutnya, siapa yang paling beresiko untuk terkena anemia dok? Berapa persentase antara pria dan wanita untuk beresiko anemia defisiensi besi? Anemia dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin ataupun usia. Namun, berdasarkan dari studi-studi yang sudah ada, memang wanita lebih banyak menderita anemia dibandingkan pria. Hal ini kerap dikaitkan dengan siklus haid atau menstruasi bulanan yang dialami oleh wanita dan masa kehamilan yang membuat kandungan zat besi dalam darah menurun, serta peningkatan kebutuhan zat besi yang diperlukan oleh ibu hamil dan juga janinnya. Di Indonesia sebagai negara berkembang, anemia paling banyak ditemukan pada wanita hamil, sekitar 48%, dan dilanjutkan oleh lansia usia 75 tahun ke atas sebesar 42%, serta diikuti oleh dewasa remaja usia 15 sampai dengan 24 tahun sebesar 32%. Namun apakah laki-laki bisa menderita anemia defisiensi besi? Tentu bisa. Yang pertama, biasanya karena rendahnya asupan zat besi pada asupan nutrisi harian, atau mungkin kebutuhannya yang meningkat pada saat prematuritas atau dalam masa pertumbuhan. Yang kedua, karena gangguan penyerapan zat besi. Dan yang ketiga adalah karena kehilangan zat besi akibat perdarahan menaun yang biasanya ada gangguan saluran cerna yang diderita. Pertanyaan selanjutnya dok, ada nggak sih efek samping dari penyakit anemia defisiensi zat besi ini dok? Tentu ada. Anemia juga menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan loh, diantaranya sebagai berikut. 1. Penurunan imunitas atau daya tahan tubuh, sehingga mudah terkena penyakit-penyakit infeksi. Yang kedua, biasanya berupa penurunan konsentrasi dan kebugaran akibat kurangnya oksigenasi ke sel otak dan sel otot. Yang ketiga, mengalami penurunan prestasi dalam belajar dan tentunya produktivitas dalam bekerja pun akan menurun. Dan yang paling penting terakhir yaitu nomor 4 adalah pada wanita yang sedang hamil, anemia memperbesar resiko kematian saat melahirkan karena perdarahan, bayi yang dilahirkan pun bisa lahir prematur, berat badan bayi yang dilahirkan bisa cenderung rendah, serta gangguan tumbuh kembang anak seperti stunting dan gangguan neurokognitif. Sahabat Mika, jangan lupa subscribe channel ini ya untuk tahu lebih banyak tentang anemia dan berbagai topik kesehatan lainnya. Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Nah, ada lagi nih dok, bagaimana supaya bisa mencegah atau terhindar dari anemia dok? Berbagai macam pencegahan anemia itu dapat dilakukan, seperti mengkonsumsi makanan tinggi protein dan juga zat besi seperti pada daging merah, telur, susu, mengkonsumsi sayur dan buah untuk mencukupi vitamin seperti asam folat, vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan juga zinc, serta mengkonsumsi tablet tambah darah teratur 1 tablet tiap minggunya selama 52 minggu.
Atau berdasarkan rekomendasi WHO yang dianjurkan adalah mengkonsumsi tablet tambah darah setiap harinya selama 3 bulan berturut-turut dalam 1 tahun. Yang paling penting sahabat Mika, tetap terapkan perilaku hidup sehat ya, dan bersegera dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit akibat anemia agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Pertanyaan terakhir dok, apakah anemia bawaan dari lahir dan bisa diturunkan ke anak? Tidak semua jenis anemia itu dapat diturunkan ke anak. Jenis anemia yang dapat diturunkan secara genetik itu hanya ada beberapa. Sebagai contoh, yang pertama, anemia perniciosa kongenital. Yang kedua, anemia karena defisiensi atau kurangnya enzim G6PD, anemia sel sabit, sferositosis kongenital, Fanconi anemia, dan yang paling sering dijumpai di lapangan itu adalah anemia akibat talasemia. Oke dok, terima kasih ya penjelasannya. Silakan ditutup dok. Jika punya pertanyaan tentang masalah kesehatan, silahkan tulis di kolom komentar. Ayo lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.